Hari ini kita akan melihat pelajaran dari Raja Abiam, ketidaksetiaan manusia dan kesetiaan Allah. Saudaraku, setelah Saul, Daud, dan Salomo, kita tahu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Selatan atau Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam, dan kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Yerobeam. Disebut dalam sejarah Yerobeam I, sebab nanti beberapa tahun kemudian ada Yerobeam yang kedua, saudaraku. Nah, dalam Alkitab, jumlah penceritaan dan detail sejarah antara dua kerajaan ini cukup berbeda. Kerajaan Israel Utara atau Israel itu meliputi 10 suku Israel, ibu kotanya berpindah-pindah termasuk di Sikem, di Tirsa, dan akhirnya di Samaria. Semua rajanya digambarkan sebagai orang yang jahat di mata Tuhan karena mereka menyembah berhala dan tidak mengikuti Tuhan. Tidak ada raja yang disebut sebagai raja yang saleh di kerajaan Israel Utara. Fokus narasi terkait dengan nabi-nabi seperti Elia dan Elisa yang berinteraksi dengan raja-raja Israel Utara seperti Ahab dan Yehu. Sementara di kerajaan Israel Selatan atau Yehuda itu meliputi dua suku utama yaitu Yehuda dan Benyamin. Ibu kotanya adalah Yerusalem, tempat bait suci berada. Beberapa raja Yehuda digambarkan sebagai raja yang baik dan saleh, seperti Asa, Hizkia, dan Yosia. Penceritaan dalam kerajaan Israel Selatan atau Yehuda itu lebih banyak fokus pada kesinambungan garis keturunan Daud yang mengarah kepada Mesias. Jadi kalau narasi kerajaan utara atau Israel, yang disebut Israel saja itu Israel Utara, itu pada kisah nabi-nabi seperti Elia dan Elisa, yaitu di Israel Utara. Sementara di Israel Selatan itu fokus pada kesinambungan tahta Daud karena akan mengarah kepada janji tentang Mesias dari keturunan Daud. Nah, saudaraku, mana yang lebih banyak diceritakan? Ternyata di 1 dan 2 raja-raja serta 1 dan 2 Tawarik, kalau kita lihat-lihat yang lebih banyak diceritakan adalah kerajaan Israel Selatan atau Yehuda karena memang berbicara tentang garis keturunan Daud yang akan melahirkan Mesias. Kemudian peran Yerusalem sebagai pusat ibadah juga sangat penting sehingga porsi perjanjian lama lebih banyak menceritakan kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Nah, saudaraku, peringatan dan pengharapan yang diberikan kepada Yehuda melalui nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel itu semua ada di kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Kalau Elisa dan Elia itu ada di Israel Utara, saudaraku ya. Nah, saudaraku, meskipun ada banyak cerita yang menarik dari Israel Utara, terutama yang melibatkan nabi-nabi besar, kisah Yehuda mendapat porsi yang lebih besar karena kaitannya dengan janji Allah tentang Mesias dan keberlangsungan ibadah yang sejati di Yerusalem. Pagi ini saya mau ajak kita melihat kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda setelah Rehabeam. Dalam hal ini anak Rehabeam yaitu Raja Abiam atau di Tawarik itu biasa disebut Abia atau dalam bahasa Inggris disebut Abijah. Jadi Raja Abiam atau Raja Abia tidak pakai M belakangnya atau Raja Abijah dalam bahasa Inggris. Kita akan melihat bagaimana Raja Abiam ini memerintah. Raja Abiam adalah Raja Yehuda yang memilih jalan yang tidak benar dan akhirnya hidupnya tercatat dengan kekurangan dan kesalahan. Meskipun Abiam menjadi raja dari keturunan Daud yang terhormat, ternyata hidupnya tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran dan kerendahan hati yang ada pada Daud. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 3 dicatat Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, Rehabeam. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Abiam tidak sepenuhnya menghapuskan penyembahan berhala yang merusak Yehuda. Jadi waktu Rehabeam itu ada penyembahan berhala dan Abiam tidak sepenuhnya menghapus itu meskipun ia tetap mempertahankan beberapa aspek ibadah kepada Tuhan. Ia juga mengikuti pola yang buruk yang diwariskan oleh ayahnya Rehabeam dan beberapa orang-orang di sekitarnya. Dalam perjalanan hidupnya ia tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan ini yang membawanya kepada kerugian besar. Mari kita pelajari setidaknya 3 hal yang penting dari Raja Abiam ini, saudaraku. Yang pertama, keputusan yang salah membawa kepada kehancuran. Abiam memiliki potensi yang besar karena keturunannya dari Raja Daud.
ya keturunan Yehuda. Abiam memilih untuk tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan. Dia setengah-setengah, saudaraku ya. Dia tidak hapusin berhala, tapi dia juga tetap melaksanakan beberapa bagian ibadah di Yerusalem. Jadi meskipun Tuhan memberkati Yehuda karena ada sedikit kebaikan dalam dirinya, hidup Abiam tidak lepas dari kegagalan dan kehancuran. Dari sini kita belajar bahwa keputusan kita untuk tidak sepenuhnya dalam kebenaran itu akan menentukan arah hidup kita. Jadi kita akan menjadi orang yang saya sebut di poin kedua ini, memiliki hati yang terbelah dan yang tidak akan tahan lama. Saudaraku, Abiam memegang prinsip yang setengah hati, mengikuti Tuhan hanya separuhnya dan membiarkan penyembahan berhala terjadi di Yerusalem. Kehidupan yang terbelah seperti ini tidak akan bertahan lama, saudaraku. Menarik ya, dia tetap melaksanakan penyembahan berhala, pada satu sisi juga tetap melaksanakan ibadat di bait suci. Biasanya raja-raja tertentu itu penyembahan berhala sudah penyembahan berhala, tidak ada lagi ibadat. Kalau ini Abiam unik, dia tetap melaksanakan penyembahan berhala, tapi tetap melaksanakan juga beberapa bagian ibadah di bait suci. Jadi dia mendua hati, hatinya terbelah. Dia mungkin berpikir lebih banyak Tuhan, lebih bagus kali ya. Mungkin kayak gitu dia pikir. Kalau kita lihat 2 Tawarik 13 ayat 5, saat Abiam berperang melawan Yorebeam, Abiam mengatakan dalam 2 Tawarik 13 ayat 5, "Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam?" Jadi kelihatan Abiam ini kayak beriman kepada Tuhan. Dia ngomong sama Yorebeam, "Tidakkah tahu kamu Yorebeam bahwa Allah Israel memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya, kepada Yehuda, bukan kepada kamu Yorebeam, tapi kepada Yehuda." Itu ngomongnya Abiam sama Yorebeam. Seolah-olah Abiam ini mengandalkan Tuhan. Saat itulah ketika menghadapi perang melawan Yorebeam dari Israel Utara, Abiam dengan berani mengingatkan semua orang tentang perjanjian Tuhan kepada Daud. Meskipun ia bukan raja yang terbaik, di saat penting ia berdiri dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Ini uniknya Abiam, saudara, mendua hati. Pada posisi ini dia mengandalkan Tuhan. Bahkan dia mengingatkan Yorebeam, ingat akan perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan itu kepada Daud, bukan kepada kamu, Yorebeam, gitu. Nah, tapi di sisi lain, seperti dicatat dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 3, kalau tadi kan dalam 2 Tawarik 13 ayat 5, sekarang dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 3, Abiam dicatat hidup dalam dosa dan membiarkan penyembahan berhala tetap ada di Yehuda. Kita melihat di sini bahwa jika kita ingin hidup benar dan diberkati, kita harus sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan, saudaraku. Jangan seperti Abiam yang setengah-setengah, setengah menyembah berhala, setengah menyembah Tuhan. Dan itulah yang kita akan pelajari dalam poin ketiga, bahwa meskipun Abiam ini menyembah berhala, tapi karena perjanjian Tuhan kepada Daud bahwa dari keturunannya tahtanya akan diteruskan melalui Mesias nanti, Tuhan setia walaupun Abiam ini tidak setia, saudaraku. Meskipun Abiam tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan, dan itu artinya tidak setia karena tidak ada kesetiaan yang setengah-setengah, Tuhan tetap mengokohkan tahta Yehuda, tahta dari keturunan Daud ini, Abiam dan seterusnya nanti. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan, aku menepati janjiku kepada Daud. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung kepada kesempurnaan kita manusia, tetapi kepada janjinya sendiri. Sehingga Alkitab mengatakan, kalau kita menyangkal dia, dia menyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Mengapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Tuhan itu Tuhan yang setia. Dan dia setia bukan kepada kita, dia setia kepada perjanjiannya. Dia setia kepada firman-Nya. Dia setia kepada dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu hukumnya, Tuhan itu patokannya, bukan kita manusia. 1 Raja-Raja 15 ayat 3-4 mencatat Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan Rehabeam, ayahnya sebelumnya maksudnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud, moyangnya. Jadi Abiam ini mengikuti bapaknya tapi tidak ikuti nenek moyangnya, yaitu Daud. Jelas sekali bahwa Abiam ini tidak setia kepada Tuhan sepenuhnya. Perjanjian Tuhan atau kesetiaan Tuhan itu tetap dilaksanakan melalui Abiam karena janjinya kepada Daud, bukan karena kehidupan Abiam yang tidak setia. Tuhan tetap setia mengokohkan kerajaan Daud, dalam hal ini tahta Abiam, karena dia keturunan Daud, dan Tuhan lakukan itu karena perjanjiannya kepada Daud, bukan karena tindakan Abiam. Bahkan di tengah kelemahan dan kekurangan Abiam, Tuhan berikan kemenangan kepada Abiam. Waktu dia lawan Yorebeam itu, saudara,
Kalau saudara baca kisahnya di dalam 2 Tawarik 13 ayat 5 dan seterusnya, dari ayat 1 saudara baca, ketika Abiam lawan Yorebeam, Abiam menang. Bahkan dicatat dalam 2 Tawarik 13 ayat 15, dan orang-orang Yehuda memekikan pekik perang. Pada saat orang Yehuda itu memekik pekik perang, Allah memukul kala Yorebeam dan segenap Israel oleh Abia bin Yehuda. Jadi Tuhan mengalahkan Yorebeam melalui Abiam ini, saudaraku, Raja Yehuda, karena perjanjian Tuhan kepada Daud. Jadi saudaraku, Abiam bukan raja yang hebat. Dia mengikut Tuhan setengah-setengah. Tapi Tuhan tetap campur tangan memberikan kemenangan kepada Abiam karena kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya dengan Daud. Saudaraku, Raja Abiam bukanlah teladan yang sempurna, tapi hidupnya membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada kesempurnaan kita. Saudaraku, dalam segala kelemahan kita, Tuhan itu tetap setia. Kita seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kita masih menyimpan berhala-berhala dalam diri kita, dan satu sisi kita tetap menyembah Tuhan. Berhala-berhala itu bisa berupa keinginan daging, keserakahan, dan keinginan-keinginan daging lain yang merusak yang kita simpan. Dosa-dosa yang kita simpan itu berhala-berhala, saudaraku. Kita simpan itu, tapi satu sisi kita menyembah Tuhan. Nah, itu seperti Abiam jadinya, saudaraku. Dan firman Tuhan mengajarkan Tuhan tetap setia, tapi dia ingat, dia bukan setia kepada kita, tapi dia setia kepada janjinya. Maka kalau kita mau hidup di dalam perjanjiannya, hidupilah perjanjian itu. Jangan kita tidak setia kepada Tuhan. Mari kita jaga kepercayaan Tuhan. Saya ulangi, mari kita jaga kepercayaan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu percaya sama kita. Tuhan itu setia sama kita. Masalahnya kita jaga nggak kepercayaan Tuhan. Kita setia nggak kepada Tuhan. Mari kita hidup di hadapannya dengan setia. Jangan seperti Abiam yang setianya setengah-setengah, artinya nggak setia. Tapi kisahnya tetap menunjukkan Tuhan itu setia. Dari sini kita belajar untuk menjaga kepercayaan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.